sahabat Sonora, hari Senin kita ketemu lagi ya. Seperti biasa di Instagram live-nya @sonorafm92. Pastinya kita akan ngobrol lagi di sahabat Sonora tentang Sonora Feng Shui ya. Jadi untuk Anda yang misalnya memang mau ada pertanyaan, yang juga mau nyari tahu lagi nih tentang Feng Shui itu apa sih sebenarnya, karena pastinya di setiap hari Senin sahabat Sonora pukul 4, pukul 16 di Instagram ini kita pasti akan membahas tentang Feng Shui dengan topik-topik yang berbeda setiap harinya. Dan pastinya juga kita akan bersama dengan Mas Kang nih yang akan banyak sharing tentang Feng Shui. Nah, kalau di hari ini sahabat Sonora, di hari Senin ini kita akan membahas tentang rumah tusuk sate. Bener nggak sih bisa bikin sial penghuninya? Nah, untuk Anda mungkin yang penasaran, silakan Anda boleh bertanya langsung aja. Nanti ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk nanyain langsung ke Mas Kang. Karena kalau misalnya kita berbicara ya sahabat Sonora ini tentang rumah tusuk sate, ini pasti ada yang bilang, aduh rumah tusuk sate ini bikin sial nih, angker nih. Tapi bener nggak sih? Karena memang di masyarakat Indonesia sendiri ya sahabat Sonora, kalau misalnya nih kita lagi ada mau beli rumah di perumahan gitu kan, pasti rumah tusuk sate itu jadi rumah terakhir nih yang memang belum laku-laku, belum ditempatin gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya ada udah yang nempatin tapi ternyata nggak lama gitu karena terlalu banyak mitosnya, katanya sih bikin sial atau katanya dan yang lain sebagainya ya sahabat Sonora. Nah, untuk nyari taunya sahabat Sonora, kita langsung tanya aja. Oke, halo Mas Kang. Halo, sore. Apa kabarnya Mas Kang? Baik, kedengeran nggak Mbak Sesa? Kedengeran kok, aman. Aman kok Mas Kang. Aman ya, oke. Aman. Seperti biasa nih Mas Kang, di hari Senin gitu kan, ada Sesa juga, ada Mas Kang juga. Pastinya kita akan ngebahas tentang Feng Shui, dan topik hari ini tuh tentang rumah tusuk sate nih Mas Kang. Kita mungkin langsung aja ngomong kali ya. Rumah tusuk Boleh. sate ini sebenarnya yang dimaksud rumah tusuk sate itu yang seperti apa sih Mas Kang? Enak kali ya rumah tusuk sate ya. Jadi Banyak lapar satenya. ya. Iya, kalau mungkin masyarakat umum udah tahu kali ya tusuk sate seperti apa ya. Jadi rumah yang dilalui atau menghadap ke jalan ya, jadi jalan itu biasanya tigaan. Nah itu banyak berkembang memang kepercayaannya, bukan dari Feng Shui doang, ada dari adat Jawa juga ya, bahwa rumah yang kena tusuk sate itu bawa sial, untungan, kecelakaan, kurang keharmonisan, ya banyak keluarga hancur dan banyak macam ya, negatif semua kata-kata. Itu dia makanya. Itu ya kalau di Feng Shui memang benar ya, karena kalau tusuk sate di Feng Shui itu kita punya saci ya, atau energi yang menghujam, energi besar yang menghujam ke arah rumah. Nah ini sangat tidak ideal sebenarnya untuk rumah, dan itu secara umum ya, umum tidak cocok bagi orang yang tinggal di rumah tersebut. Tapi bukan berarti semua orang nggak cocok. Ternyata malah ada beberapa orang dalam Feng Shui, kalau kita bisa hitung ya, kita analisa dengan metode 5 unsur, nah kita bisa tahu ada beberapa orang yang ternyata memang cocok dan malah membawa berkah berlimpah. Jadi ngomongin rumah tusuk sate itu nggak cuman hanya negatif-negatifnya aja yang bikin sial, bikin apa segala macam, tapi ternyata untuk beberapa orang bahkan jadi hoki ya Mas Kang ya? Iya, tapi nggak bisa sembarangan karena kan kita hitungnya benar-benar detail ya. Jadi kita hitung, kita telah apakah orang tersebut, kepala keluarga tersebut boleh tinggal di tempat tusuk sate. Malah kalau ada orang yang seperti itu kan harga tanahnya jauh lebih murah, banyak terdiskon. Bener. Jadi untung banget tuh Mas Kang kalau misalnya dia ternyata cocok nih dengan rumah tusuk sate, udah harga diskon ya kan.
Ya. Nah, tapi kriterianya itu cukup berat dan cukup langka untuk menemukan orang yang bisa cocok ditusuk sate. Karena dengan metode 5 unsur, kita akan hitung apakah orang tersebut mempunyai kelima unsur yang tadi saya sebutin. Misalnya kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini adalah unsur yang menunjang, ya, yang menunjang seseorang, dan kita bisa hitung, analisa apakah seseorang itu punya 5 unsur ini, dan apabila punya, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Dan kalau kita menemukan seseorang yang punya keseimbangan 5 unsur ini, justru kita mau dia tinggal di rumah tusuk sate. Oh, malah diminta untuk tinggal di rumah tusuk sate malah ya Mas Kang ya? Ya, kenapa? Pasti orang kenapa? Iya. Bukannya seimbang itu harusnya bagus. Nah, orang yang seimbang unsurnya itu bisa dibilang hampir sempurna, ya. Nah, kalau hampir sempurna, dia kebanyakan ciri-ciri orang tersebut itu susah sakit. Ya, ini juga bagus. Positifnya itu susah sakit. Tapi negatifnya, karena orang itu hampir sempurna dan hampir seimbang, rata-rata kemampuan dia dalam berusaha itu seimbang pula. Jadi dia cocok di A, di B, di C, hampir semua dia kuasain. Gitu. Jadi dia sampai bingung, gue bisa semuanya. Jadi gue cari lagi yang gue nggak bisa gitu. Akhirnya mencari-cari, akhirnya dia orang tersebut itu stagnan. Artinya dia menjadi gampang bosan dan tidak mengejar target yang harusnya dia bisa capai gitu. Nah, dengan adanya rumah tusuk sate, kita bisa berdayakan untuk orang seperti ini supaya kita hancurkan elemennya. Justru kalau sudah seimbang, terlalu seimbang kita hancurkan supaya dia merasa resah, ya, merasa resah, dan dia merasa harus memperbaiki dirinya lebih lagi. Nah, habis itu baru kita netralisirkan. Gitu, ada seninya sih, Mbak. Dan ada hitung-hitungannya juga ternyata ya Mas Kang ya? Kita semua. Nah, hitung-hitungannya tuh gimana sih Mas Kang? Maksudnya apakah hitung-hitungannya itu bisa kita hitung sendiri di rumah cocok atau enggak nih untuk di rumah tusuk sate, atau harus ke Mas Kang nih sebagai salah satu pakar Feng Shui? Memang kalau ilmu Feng Shui ini bisa dipelajari, Mbak Sesa. Tapi untuk mempelajarinya kan memang butuh waktu. Ya. Dan juga semua orang bisa dengan cepat mempelajarinya. Jadi lebih baik sih memang harus dihitung lebih dahulu. Yang seperti kita mungkin kemarin kan ada mungkin dari pendengar Sonara nanya ya, dia sebutkan tanggal lahir, bulan, dan jam. Nah, dari situ kita bisa analisa. Nah, jadi sebenarnya cikal bakalnya itu dari hitungan itu. Dari hitungan itu baru kita bisa kembangin rumah ini atau orang individu ini cocok tinggal di rumah seperti apa. Oke. Bisa dihitung sendiri. Orang yang bisa tinggal di tusuk sate. Jadi pendengar Sonora juga pasti bertanya lah, kalau saya udah keburu tinggal bagaimana? Nah, ya kan? itu dia Mas Kang. Gimana tuh Mas Kang? Kalau biasanya saya suruh pindah, sakit kepala semuanya. Jadi kalau di Feng Shui itu kita ada beberapa solusi, ya. Contohnya itu kalau kita bisa menghadang, ya, sebagian dari rumah yang terkena tusuk sate. Idealnya tusuk sate itu jangan sampai kena bagian penting dari rumah seperti pintu utama. Ya, kalau udah kena pintu utama biasanya itu udah kesalahan yang cukup fatal. Ya, jadi menghalanginya bagaimana? Salah satu medianya kita bisa tanam pohon, ya. Pohon yang terbaik ya pohon bambu, ya, karena kelenturannya itu dia bisa menetralisir energi lebih baik. Lalu dibuatkan kolam, ya, tapi juga kalau kolam nggak semua orang bisa punya kolam. Nah, hitung lagi. Jadi nggak semudah itu. Jadi harus dihitung lagi apakah seseorang ini
harus bisa punya kolam atau enggak. Nah, kalau bisa punya kolam berarti dia bisa pakai media ini untuk menetralisir tusuk satenya. Bahkan untuk menetralisirnya aja tuh harus dihitung lagi, dilihat lagi ya Mas Kang, cocok nggak nih untuk dikasih kolam, cocok nggak nih kalau misalnya kita tanam pohon bambu tadi seperti kata Mas Kang, ternyata dihitung lagi, memangnya agak ribet ya Mas Kang ya. Dan pada umumnya memang rumah yang menghadap selatan itu nggak cocok untuk punya kolam di depan. Oke, itu tadi masukan dari Mas Kang. Mungkin ada lagi Mas Kang, kalau misalnya gimana nih caranya untuk udah terlanjur tinggal, tapi kan nggak mungkin harus pindah langsung juga kan Mas Kang. Nah itu mungkin ada apa lagi sih Mas Kang? Ya, satu tips lagi yang saya pengen sampaikan, mungkin banyak orang awam pemahaman tentang tusuk sate itu mungkin mereka lihat cukup dari depan, ya. Banyak orang cari rumah lihat dari arah depan, pintu masuk, oh nggak ada tusuk sate, ya. Artinya aman. Ternyata sakitan mana dijahatin orang dari belakang apa dari depan? Oh, dari belakang sih Mas Kang. Siap-siap. Dari depan kita bisa siap-siap. Kalau dari belakang, kita nggak tahu kan. Tiba-tiba, ada kejadian yang kita tidak harapkan. Jadi, kalau mau beli rumah atau kafling, lihat 360 derajat. Lihat apakah di sampingnya kena tusuk sate atau belakangnya yang lebih fatal lagi. Berarti nggak hanya di depan aja ya Mas Kang, maksudnya memang benar kalau tadi dari ceritanya Mas Kang, itu bahkan di belakang, bagian belakang juga harus dilihat apakah langsung nembak di pertigaan yang langsung memotong gitu ya? Betul. Kan biasanya ada yang kecil yang kita kelewatan gitu, nggak lihat gang kecil. Nah, jadi mau nanya Mas Kang, kalau misalnya, kan kalau dari kita kan biasanya ngelihat tusuk sate itu dari depan, ternyata kalau dari Mas Kang 360 derajat deh, jangan kalau bisa jangan sampai tusuk sate. Apakah, kita ngomong kesialan ya Mas Kang, kalau misalnya kesialan untuk rumah tusuk sate yang kita lihat dari depan dengan yang dari belakang, ini apakah sama aja efek sialnya atau agak lebih, kayaknya yang di belakang nggak sial-sial banget deh gitu? Pertama, efek kejutnya pasti lebih besar yang nggak kelihatan ya, karena kita nggak tahu itu ada tusuk sate dan kita udah terima kesialannya, kita udah terima kejelekannya selama ini tanpa mengetahui, tanpa bisa mengimplementasikan solusinya. Ya itu lebih berat kalau dari belakang atau samping. Ya, kedua, kita mesti lihat lagi sektor bagian rumah mana yang terkena tusuk sate. Gitu ya. Kalau dia kena di bagian seperti yang tadi saya bilang, pintu utama yang merupakan sumber energi paling besar untuk didistribusikan ke dalam rumah, maka itu salah sekali. Oh, memang lebih bahaya Mas Kang ya kalau nggak kelihatan ya Mas Kang ya? Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngomong lagi nih tentang efek seberapa besar dan segala macamnya, kira-kira nih apa aja sih Mas Kang yang akan dialami si penghuninya nih, untuk mereka yang tinggal di rumah tusuk sate itu kesialan seperti apa sih yang akan dialami oleh mereka sendiri? Iya kan, kalau kesialan itu macam-macam, dan ini sebenarnya tusuk sate pun sudah dipelajari secara ilmiah ya. Kenapa sebenarnya pada takut dan nggak bagus? Banyak yang bilang kalau tinggal tusuk sate udah pasti deh orangnya nggak sehat. Ya, kenapa begitu? Kalau secara ilmiah sih katanya karena angin yang terlalu besar menghembus itu dia masuk ke dalam rumah. Siapa yang tahan dengan angin dan debu begitu banyak? Gitu. Ya. Kedua, terik matahari yang terlalu kencang. Jadi kalau terik matahari terlalu besar, yang tinggal di dalam situ udah pasti emosi terus karena kepanasan. Ya kan? Lalu yang ketiga, mungkin karena dia jalanan, bentuknya jalanan, banyak transportasi seperti mobil, motor, itu setiap jam berapapun kita nggak bisa setting. Jam 12 malam pun kalau ada mobil mau lewat, ya pasti dia lewat. Dan itu pasti dari cahaya lampunya, ya. Kita lagi tidur, tiba-tiba disorot cahaya lampu. Kayak ilmiah, merasa nggak enak tinggal di tempat seperti itu.
Nah, kalau dari feng shui sendiri itu dia adalah energi yang menghujam, energi yang terlalu besar, yang pasti kalau terlalu besar, karena feng shui itu asasnya pasti keseimbangan, terlalu besar juga nggak bagus. Jadi kita harus menetralisir energi yang besar itu. Oke, wow. Susah-susah gampang ya Mas Kang ya ngomongin rumah tusuk sate dan segala macamnya. Tapi balik lagi nih Mas Kang, tadi Mas Kang sempat nge-mention juga hitung-hitungan nih. Apakah ada perbedaan hitung-hitungan untuk yang cewek sama yang cowok? Kalau rumah kan memang patokannya selalu kepala keluarga. Jadi kalau tidak menikah, cewek hitungannya sama tetap. Yang dihitung kepala keluarga yang menafkahi rumah. Berarti kepala keluarganya ya Mas Kang ya? Betul, entah cowok entah cewek. Oh, oke. Meskipun itu yang sudah berkeluarga tapi tetap ngikutnya kepala rumah tangga. Nah, Mas Kang, kalau misalnya untuk rumah tusuk sate itu tadi kita udah ngomong tentang si penghuninya yang memang tinggal di rumah tusuk sate. Sebenarnya pengaruhnya ini kena juga nggak sih Mas Kang ke tetangganya gitu? Tetangganya nggak kena dong. Sama sekali nggak kena, berarti nggak ada efek apapun ke tetangganya gitu ya? Nah, mungkin bisa kalau kita pakai solusi, salah satu solusi dari tusuk sate, yaitu adalah meninggikan rumah. Ya, berarti rumah tersebut diuruk naik lebih tinggi daripada rumah yang lain. Ya, dan biasanya itu kita pakai atapnya atau bentuk rumahnya menyerupai unsur api atau logam, bentuknya circle atau berupa lingkaran. Nah, itu akan memberikan efek ke tetangga-tetangganya. Oh, jadi yang biar nggak sendiri ya, biar nggak ada efek negatif yang ke tetangganya. Jadi dari si penghuninya sendiri juga bisa kali ya Mas Kang yang meminimalisirnya. Nah itu tadi Sahabat Sonora ada malah dioper lagi energi jeleknya. Malah dibalikin lagi ya Mas Kang ya. Itu tadi beberapa tips, beberapa informasi juga, sharing juga dari Mas Kang ya untuk soal rumah tusuk sate. Dan ini Mas Kang ada yang bertanya, dan untuk ada Sahabat Sonora yang memang mau bertanya juga mungkin. Kalau tadi Mas Kang udah bilang ada hitung-hitungannya nih, ternyata untuk beda, tiap-tiap orang tuh beda. Ada yang memang bisa cocok untuk tinggal di rumah tusuk sate, ada yang enggak. Nah, mungkin ada penasaran apakah Anda tipikal orang yang cocok nih sebenarnya di rumah tusuk sate. Lumayan ya Mas Kang ya, rumah tusuk sate harganya diskonan, bisa hemat duit juga. Jadi mungkin Anda mau bertanya, silahkan nih, mungkin dari nama, butuhnya apalagi sih Mas Kang kalau hitung-hitungan gitu? Nama, tanggal lahir, bulan, tahun? Biasanya nama, tanggal lahir, bulan, dan jam. Nah, untuk sekarang buka laptop saya. Jadi kalau memang ada yang mau bertanya, saya pasti hitung, tapi berupa garis besar ya. Nah itu, mungkin Sahabat Sonora penasaran, coba deh mulai diketik. Nah sambil Anda mengetik ya Sahabat Sonora, ada satu Sahabat Sonora yang juga sudah bertanya nih Mas Kang. Dari @Lia Wiryanti. Halo Mas Kang, saya Lia. Tanggal lahirnya 27 Januari 1984 pukul 19:30. Mau bertanya, bagusnya usaha di bidang apa dan rumah hadap mana? Kalau rumah tusuk sate cocok nggak sih Mas Kang? Terima kasih. Silakan Mas Kang. Ini tanggal 27 Januari ya? Tahun 1984? Ya. Jamnya? 19.30. 19.30. Berarti jam 7.30. Oke. Malam ya. Oke. Pertanyaannya tadi apa aja? Usaha di bidang apa, kemudian rumahnya hadap mana, sama kalau rumah tusuk sate itu cocok atau enggak? Oke. Sebentar. Oke, jadi kalau untuk tinggal di rumah tusuk sate, untuk Lia nggak boleh ya, jadi nggak cocok, ya. Lalu ciri-ciri dari Lia sendiri, ini orangnya sangat punya prinsip
artinya bisa usaha sendiri ya, punya kemampuan untuk wira swasta, berusaha sendiri dan punya bisnis. Jadi bisa untuk kerja sama orang, bisa juga kerja sendiri. Ya, jadi nggak harus dipaksakan untuk selalu buka usaha sendiri, boleh kerja sama orang juga. Ya, tapi punya kemampuan untuk usaha sendiri. Nah, kalau untuk bisnisnya itu cocok di unsur api atau di unsur logam. Ini secara garis besar ya, unsur api dan unsur logam. Kelebihannya itu juga adalah intuisinya bisa tinggi, artinya peka terhadap lingkungan dan peka terhadap perasaan orang. Jadi kalau lihat orang sedih, lihat orang marah, dia orang lain tanpa berkata-kata dia udah merasa sendiri tuh. Ya, tapi jeleknya itu jadi gampang iba, ya, gampang iba dan gampang tersinggung kalau orang ngomongnya terlalu terlalu kasar. Ya, jadi sensitif ya Mas Kang ya. Hatinya lembut, nggak bisa terlalu kasar kalau ngomong sama Lia. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan berucap. Nah, Lia juga harus sadarin itu, jadi nggak boleh terlalu sensitif juga, gitu. Tapi kalau melihat peluang bisnis itu nggak usah diragukan lagi lah. Lia udah jago banget. Wah. Ketiga pertanyaannya tadi apa? Hadap kemana rumahnya? Rumah hadap mana? Nah, kalau hadap kan patokannya selalu kepala keluarga. Jadi kalau untuk Lia sendiri, kalau tinggalnya sendiri belum menikah, itu cari yang hadapnya ke timur. Ya, hadap ke timur, dan kalau punya tempat usaha sendiri pun pakai arah yang sama. Oke, itu tadi untuk Lia ya Mas Kang ya, secara garis besarnya aja. Pokoknya tadi untuk rumah tusuk sate nggak diperbolehkan ya Mas Kang ya, jangan. Kalau bisa nggak boleh, kecuali tempat usaha ya, karena itu yang diutamakan adalah rumahnya. Kalau rumahnya udah stabil, kantor itu kita bisa atur lebih baik ya, artinya bukan merupakan yang utama. Yang utama adalah rumahnya, rumah tinggal. Sedangkan kantor secondary, kantor itu kita bisa atur sedemikian rupa supaya tusuk satenya nggak terlalu fatal. Dan malah sebenarnya tusuk sate itu kan tempat yang strategis untuk usaha. Ya kan, kita mau belok pasti lihat dia dulu. Ya benar. Banyak orang yang nggak percaya tusuk sate itu karena itu juga. Jadi loko saya rame gitu, padahal banyak yang nggak cocok. Itulah tadi baru bedanya ya, baru. Dan saya juga baru tahu sih sama Mas Kang ini ketika Mas Kang sharing, oh ternyata nggak semena-mena ketika ngomong rumah tusuk sate itu semuanya akan nganggap oh ini jelek nih, oh ini negatif semua nih, tapi ternyata balik lagi seperti kata Mas Kang, tiap-tiap orang tuh beda. Bahkan untuk rumah tusuk sate dengan untuk rumah usaha itu juga beda ya Mas Kang ya. Betul. Beda. Okay. Dihitung terlebih dahulu, makanya kalau orang biasanya kalau dihitung dan rumahnya nggak cocok, nah saya sering minta maaf, kadang-kadang memang terlalu fatal kesalahannya, saya minta pindah rumah. Jadi kebaikan juga sih. Itu langkah terakhir ya Mas Kang ya, bisa dibilang ya. Memang harus diambil. Oke, itu tadi untuk Lia. Terima kasih Lia. Kemudian ada Magda_Li 8. Kalau katanya Magda ini nggak percaya sih Mas Kang. Percayanya hal-hal baik aja karena kebetulan rumahnya tusuk sate. Nah, ini jadi mau bertanya juga Mas Kang. Meskipun rumah tusuk sate, tapi ternyata penghuninya itu nggak percaya. Itu apakah pengaruh juga, efeknya juga kerasa atau gimana nih Mas Kang? Itu sebenarnya bagus juga sih ya, karena kalau di Feng Shui itu memang kita diajarkan nomor 1 adalah kepekaan. Ya, Feng Shui bentuk. Artinya kalau kita lihat rumah tinggal, itu kita harus lihat apakah bentuk rumah ini sudah nyaman belum. Bentuk rumah ini apakah sebagai individu, apakah kita mau tinggal di rumah tersebut, gitu. Ya, kalau kita merasa nyaman,
artinya kan itu udah sebagai modal. Ya, kalau kita udah nyaman ya, yang penting tidak membahayakan. Makanya kasih tahu cara kiasnya atau cara menetralisirnya seperti apa. Jadi kita bisa mengimplementasikan di rumah kita. Jadi kalaupun Kang udah tinggal di rumah tusuk sate, efeknya nggak terlalu berat, ya bisa pakai cara yang saya sebutin. Oke, itu tadi ya. Kemudian ada satu lagi nih Mas Kang, mungkin terakhir ya pertanyaan ini, karena nggak terasa udah 30 menit ternyata kita Mas Kang. Masa sih? Iya. Satu pertanyaan dari Anita Felicia W. Ini untuk kepala keluarganya cowok ya Mas Kang, untuk tanggal lahirnya 27 September 1993, jam lahirnya 11.50 siang. Cocok atau enggak nih Mas Kang di rumah tusuk sate? Iya. Dengan kepala keluarganya namanya siapa? Waduh, ini dia kepala keluarganya nggak ditulis nih Mas Kang, nama kepala keluarganya. Mungkin dari Anita Felicia W, silakan boleh di komen langsung ya nama kepala keluarganya siapa, bisa langsung akan dibacakan langsung sama Mas Kang ini ya. Orangnya beruntung karena punya suami yang rajinnya luar biasa, rajin dan berambisi. Ya, rajin dan berambisi. Dia ciri-cirinya itu dia tidak bisa setengah-setengah dalam bekerja. Maunya totalitas dan semangatnya pun baik. Cuman negatifnya adalah selain suka berubah-ubah keputusannya, juga selalu mencari arahan, ya, mencari pendapat orang lain, karena nggak berani untuk menentukan untuk diri sendiri. Ya, jadi selalu bertanya sama orang lain. Nah, itu negatifnya. Jadi sebenarnya untuk Felicia, kalau bisa ditaruh akuarium di bagian tenggara rumah, itu dia akan memperbaiki sifat tadi. Ya, jadi bagian tenggara diberikan akuarium secukupnya aja besarnya. Lalu kalau mau piara, jadi dalamnya harus ada ikan ya, ikannya berapa atau jenisnya apa terserah. Ya, yang pasti harus ada kehidupan di akuarium tersebut, ditaruh di bagian tenggara. Untuk namanya ini sudah dikirim Mas Kang, namanya Anton. Anton, ya. Tadi jamnya jam berapa? Jam 11-an ya? 11, sebentar ya Mas Kang ya, 11.50 siang. 11.50. Nah, ini juga Anton harus jaga pencernaannya. Ya, pencernaan, makan jangan sering telat. Lalu hindarin makanan yang banyak gas. Seperti keluarga brokoli, kol, kubis. Nah, itu banyak gasnya. Lalu minuman bersoda, ya Coca-Cola, nggak boleh sebut merek ya, tapi minuman bersoda. Udah kesebut Mas Kang. Ya, minuman bersoda jangan. Oke, itu tadi untuk Anton dan juga untuk Felicia tadi ya, terima kasih. Dan ini terakhir Mas Kang, ada yang bertanya lagi. Bener nggak sih Mas Kang, kalau rumah tusuk sate ini biasanya depan rumahnya ini harus ditutup beton, bener atau enggak? Depan rumah ditutup beton, bagaimana bisa energi masuk? Itu salah satu solusi terakhir yang memang kita nggak mau. Tapi kalau dengan kita memakai beton sebagai media, pasti energi lebih susah untuk masuk. Kalau tadi Mas Kang mungkin ngakalinya adalah dengan pohon bambu ya, karena lentur tadi kata Mas Kang ya. Dan kolam ikan di bagian kena tusuk sate. Oke, itu tadi beberapa tips juga, informasi juga, sharing-sharing juga. Wah, insightful sekali ya hari ini. Dan untuk saya juga baru tahu juga kalau ternyata hal simpelnya adalah rumah tusuk sate itu nggak cuma hanya di depan aja, tetapi 360 derajat itu harus dilihat juga ya Mas Kang. Dan tadi betul, mengutip dari Mas Kang, yang nggak kelihatan itu lebih sakit biasanya. Jadi abis ini kalau beli properti harus keliling itu. Nah, ini dari Mas Kang, tips terakhir nih buat sahabat Sonora yang mungkin
untuk yang udah terlanjur di rumah tusuk sate, atau mungkin yang sekarang juga lagi nyari rumah nih, rumah tusuk sate apa segala macam, itu mungkin ada tips atau saran dari Mas Kang itu harus seperti apa? Ya, pertama kita harus tahu dulu tusuk sate itu mengarah ke bagian rumah bagian yang mana. Ya, sektor apa? Karena di dalam fungsi itu kita di sektor-sektor itu dibagi dengan 9 bagian. Ya, jadi nanti dilihat sektor mana yang kena, dan biasanya itu sektor yang riskan, rawan. Ya, kalau kita udah tahu, nah nanti baru tentukan medianya untuk menetralisir energi yang besar tadi. Ya, seperti yang tadi saya juga udah sampaikan, itu bisa beberapa solusi, contohnya kita buat belokan, kita buat bundaran, ya, lalu kita juga tinggikan rumah kita. Nah, itu juga solusi yang baik. Nah, tapi kalau kita tinggikan rumah kita, itu harus juga lihat lingkungan sekitar. Ya, jadi setiap solusi untuk tiap orang beda-beda. Beda-beda pastinya, dan memang harus ngobrol lagi nih sama Mas Kang sepertinya ya. Begitulah. Begitulah Mas Kang ya. Nah, itu dia tadi sahabat Sonora, 30 menit sudah kita sharing ya di topik kita hari ini tentang rumah tusuk sate itu mitos atau enggak. Nah, tadi Mas Kang juga sudah berbagi, sudah memberikan beberapa tips dan juga jawaban dari setiap pertanyaan nih yang sudah sahabat Sonora tanyakan ke kolom komentar di Instagram Live hari ini. Mas Kang, terima kasih banyak Mas Kang. Sama-sama, thank you. Kita ketemu lagi ya, next week. Dan untuk Anda sahabat Sonora, seperti biasa di Instagram Live @sonorafm92 setiap hari Senin di pukul 4 sore akan ada Instagram Live bersama dengan Mas Kang supaya kita bisa membahas topik-topik Feng Shui lainnya nih sahabat Sonora. Untuk topik Feng Shui di minggu depan ditunggu dulu ya sahabat Sonora, nanti akan ada posternya. Dan untuk Anda mungkin yang sore hari ini ketinggalan nih dengan obrolan di Instagram Live hari ini, tenang aja karena nanti akan ada nih di feed-nya ya di Instagram TV di @sonorafm92 untuk Anda bisa menonton, atau juga Anda bisa menontonnya di YouTube, dan juga Anda bisa baca artikelnya di sonora.id.